你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Tawaran mendadak itu langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat lelang. Pil Dou Spirit dan pil Huang Perkasa, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang masing-masing mampu meningkatkan kekuatan Dou Huang dan Dou Huang. Jenis pil obat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Bagaimanapun, ketika seseorang mencapai kelas Dou Huang dan Dou Huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatan ke-1 bintang bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Mirip dengan pil roh Dou, pil obat seperti pil Huang Perkasa jarang akan dibawa keluar oleh faksi manapun untuk dilelang. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil seperti itu, seseorang akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte mereka. Ini sangat menguntungkan dalam hal kekuatan keseluruhan. Karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar pil obat semacam ini. Tatapan seluruh tempat pelelangan semuanya beralih ke kursi VIP, mendarat di atas orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai berulang kali muncul. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai gantinya untuk sesuatu yang pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiaoyan mengutip pil roh Dou dan pil Huang Perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Dou Spirit dan pil Huang Perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti dapat menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil roh Dou dan pil Huang Perkasa mungkin memang sangat berharga, tetapi mayat binatang sihir yang mereka gunakan untuk ditukar tampaknya membuat mereka kerdil. Bagaimanapun, hewan besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Orang tua berambut putih mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat pelelangan tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi dengan senyuman saat matanya melirik kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawarkan satu pil Dou Spirit dan satu pil Huang Perkasa. Bolehkah aku tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Dapatkah aku menawar satu teknik Dou tingkat rendah tingkat di kelas?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu, "Maaf,
Meskipun teknik Dou tingkat rendah kelas cukup berharga, sekte Kaisar Hitam kita masih lebih memilih pil roh Dou dan pil Huang Perkasa. Orang tua yang telah berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Sepertinya dia telah kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat binatang sihir ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka akan menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat suasana yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil roh Dou dan pil Huang Perkasa jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan sekte Kaisar Hitam pada mayat binatang ajaib ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi Demon Flame Valley menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan lelaki tua berambut putih di panggung pelelangan, bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil Huang Perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun, aku memiliki teknik Dou tingkat menengah kelas di sini. Kamu bisa menunggu sampai aku memberitahumu tentang efeknya sebelum memutuskan. Teknik Dou ini disebut keterampilan penciptaan api. Ini agak sulit untuk dipraktikkan. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktikkan metode Qi afinitas api. Teknik Dou semacam ini tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun, tetapi juga mampu mengubah Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi api energi yang tidak nyata. Tentu saja, ini bukanlah alasan yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktikkan teknik Dou ini menggunakannya pada saat yang sama. Api energi yang terbentuk dapat digabungkan untuk sementara. Api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa sebanding dengan api surgawi. Selama sekte Kaisar Hitammu mendapatkan teknik Dou ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikannya. Kata-kata samar Fang Yan segera menimbulkan keributan yang cukup besar saat mereka terdengar di tempat pelelangan. Teknik Dou yang kuat semacam ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam area lelang. Yang disebut keterampilan penciptaan api, ini juga telah menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat saat itu menimbulkan keributan di dalam tempat lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat, memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun. Ada banyak api di dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi? Ini adalah masalah terbesarnya. Api surgawi awalnya liar dan kejam. Mengontrol seseorang menghabiskan kekuatan yang tidak wajar. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengendalikan api surgawi setelah mendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikan semuanya akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki keterampilan penciptaan api ini, kemungkinan skill ini akan memberinya banyak bantuan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin dia sudah menoleh dan menukar keterampilan penciptaan api di tangan orang itu saat ini juga. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Orang tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya yang tidak perlu setelah mendengar efek luar biasa dari keterampilan penciptaan api ini. Aku khawatir Elder Fang yang belum mengungkapkan semuanya, bukan?
Meskipun aku telah mundur selama bertahun-tahun, aku juga menyadari beberapa masalah di lembah api iblis. Keterampilan penciptaan api ini mungkin luar biasa, tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk merger, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian yang kekal. Sekali atau dua kali tidak masalah. Namun, jika digunakan beberapa kali, kemungkinan besar seseorang akan mati begitu saja. Sekte Kaisar Hitamku tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dihabiskan dengan cara seperti itu. Karena itu, teknik Do milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak berguna bagi Sekte Kaisar Hitam kami. Tawa tua samar tiba-tiba terdengar tepat ketika lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Fang Yan juga kaget saat melihat Mo Tianxing memutuskan untuk muncul secara tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, "Karena pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Do ini, kita akan melupakannya. Secara kebetulan, aku merasa agak tidak pasti di hatiku. Haruskah aku membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberiku omelan yang kejam." Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ejekan yang tersembunyi. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin mengajukan tawaran lain untuk mayat binatang sihir ini. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Fang Yan ini. Rasa dingin yang samar muncul di matanya. Segera, dia menatap Xiaoyan dengan ramah dan tertawa sambil berkata, "Teman ini, semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada resiko yang cukup besar dalam melelang mayat binatang sihir ini, kamu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar jika memang ada sesuatu di dalamnya. Karenanya, aku secara pribadi telah maju. Jika kamu dapat mengambil 5 pil Dou Spirit dan 4 pil Huang Perkasa, mayat binatang sihir ini akan menjadi milikmu." Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan keributan di dalam tempat lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana cara menipu seseorang. 5 pil Dou Spirit dan 4 pil Huang Perkasa, kenapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana seseorang bisa menyatakan harga seperti itu? 3 pil Roh Dou dan 1 pil Huang Perkasa. Xiaoyan, yang terbungkus jubah hitam, menjawab dengan samar di tengah keributan. 4 pil Dou Spirit dan 3 pil Mikti Huang. Mo Tianxing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa sangat mudah untuk mengolah pil obat? Xiaoyan tertawa saat berkata, "Aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. 3 pil Dou Spirit dan 2 pil Mikti Huang. Sejujurnya, aku berada di perahu yang sama dengan orang lain. Aku tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti itu. Lagi pula, siapa yang tahu jika bagian dalam binatang sihir hanyalah tumpukan daging busuk kering?" Mo Tianxing mengerutkan kening setelah diperiksa oleh Xiaoyan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. "Baiklah, kami akan menerima tawaranmu." Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa Xiaoyan, yang ditutupi jubah hitam, juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Semua orang di tempat pelelangan menatap kedua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil Dou Spirit dan 2 pil Huang Perkasa. Cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mendengar kondisi yang diludahi dari mulut Xiaoyan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiaoyan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat dengan tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melempar sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk melirik Xiaoyan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Mereka merasa terkejut dengan kekayaan besar alkemis misterius. Dia memang layak menjadi alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus.
Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke kursinya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli apakah ada harta di dalam mayat binatang sihir yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulang seperti permata. Selama benda ini ada, dia tidak akan rugi bahkan jika dia membayar 3 pil Dou Spirit dan 2 pil Migti Huang. Ini karena Xiao Yan akan dapat menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar bisa bepergian kemanapun di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang dapat melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia mengerti bahwa sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang sihir ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya setumpuk daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode pembuatan untuk burung langit 9 sayap terbang, dia pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritualnya, dia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang bermanfaat. Karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiao Yan mengeluarkan 3 pil Dou Spirit dan 2 pil Huang Perkasa. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk dengan hati-hati mengambil mayat binatang sihir untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat binatang sihir dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang membara tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang telah dipromosikan dengan baik, yang bisa membuat orang tua ini melelang sendiri. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan keunguan keemasan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang menyala-nyala. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Dou Qi yang samar tapi tajam berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan mengamati. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki keadaan pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tempat pelelangan mulai secara bertahap menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Aku pikir semua orang sudah menyadari sorotan dari lelang yang diadakan oleh sekte Kaisar Hitamku kali ini. Aku sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan keunguan keemasan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba dengan paksa mengambilnya, 5 tetua Kaisar Hitam sekte ini, yang semua kekuatannya ada di kelas Dou Huang, akan berusaha keras untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit asli Dou Zong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang ketat. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena rumor bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dou Sheng.
Hanya dua kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental setiap faksi dilemahkan dan dihancurkan. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa dihancurkan. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggembirakan acara oleh sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Douzong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut dan juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika sekte Kaisar Hitam tidak dianggap sebagai faksi tua di wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar itu sudah lama dibasuh dengan darah. Memiliki barang yang begitu berharga adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douki mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning telah dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal. Sekelompok berukuran kepalan dari item yang agak tebal berwarna hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok yang kental ini tetap tertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Mata Xiaoyan menatap tajam ke cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam ke cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya sekte Kaisar Hitam ini benar-benar berhati-hati. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang sekte Kaisar Hitamku kali ini. Cukup banyak orang yang datang karena itu. Ini adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kata-kata Mo Tianxing yang rendah dan dalam tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasa bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang dirangkai dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat tatapannya mengamati, area kacau itu tampak seperti es batu di air mendidih saat itu dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan elit Douzong. Semuanya, harap ikuti aturan sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, silahkan membuka mulut untuk menawar. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk kalian.
Mo Tianxing berbicara pelan, melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang lelang air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan dimulai.